Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Anwar Ibrahim, membahas dalam lingkup ruang petuah bijak. Sabda guru meneladani nampak tilas orang-orang hebat, meneladani, memotivasi, dan memperbaiki diri untuk menjadi insan yang lebih sejati, mempunyai prinsip tersendiri. Menanam kebaikan berproses dan menuai kembali kebaikan. Ruang lingkup tentang sosok orang-orang yang hebat tak akan pernah tertinggal dengan sesuatu yang mempunyai ciri khas atau karismatik. Berikut ini adalah sosok pribadi-pribadi yang mempunyai karismatik yang tersendiri. Sebelum bercerita lebih dalam tentang sosok pribadi-pribadi yang hebat, pribadi yang mempunyai karismatik tersendiri, marilah kita simak terlebih dahulu. Inilah dia beliau. Kiai Haji Syarifud Yahya, biasa dipanggil Kang Ayib. Piawainya kalem, lembut, dan pendiam. Mujiz manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani dan juga Al-Waqiah. Beliau sampaikan untuk kelas Sanawiyah 3 MHS Madrasah Al-Hikamus Salafiyah, Babakan, Ciwaringin, Cirebon. Beliau akan sangat bahagia bila dikunjungi tamu tanpa memandang status. Istiqomah beliau yang paling melekat adalah bacaan Hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Kebiasaannya selalu terjaga di malam hari. Tak sedikit santri sengaja untuk silaturahim di malam yang sunyi. Penerus perjuangan ayah mertuanya, Kiai Haji Masduki Ali, juga pengasuh Pondok Putri Raudhatul Banat Miftahul Muta'alimin, Babakan, Ciwaringin, Cirebon, bernasab mulia sebagai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh beliau, Kiai Haji Muhammad Asmu'i Ma'sum, Pemalang, Sabtu 20 Januari 2022. Seperti itulah sosok beliau, kepribadian karismatik, identik dengan ciri khas beliau, Abahud, yang lebih sering dikenal Kang Ayib di kalangan Babakan, Ciwaringin, Cirebon. Kiai Haji Syarifud Yahya itu dikenal di kalangan Babakan, Ciwaringin, Cirebon itu dengan sebutan Kang Ayib. Seperti apa sih karismatiknya Kang Ayib itu, Abahud itu? Kiai Haji Syarifud Yahya itu sosoknya lembut, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan pendiam, mempunyai pribadi yang anggun lah, yang dimana sifat itu jarang sekali orang-orang mempunyainya, hanya orang-orang tertentu saja. Lalu apalagi tentang karismatik sosok beliau? Beliau juga mempunyai karakteristik atau lebih dikenal mursyid dari Riyadhah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di kalangan santri Babakan, Ciwaringin, Cirebon. Karena mayoritas ijazah manaqib Syekh Abdul Qadir Nurul Burhan itu merujuk kepada beliau, Abahud, yang dimana dalam isi manaqibnya itu full ya, dari mulai awal Nurul Burhan sampai akhir dibaca semua. Mungkin dalam kiai-kiai yang lain atau orang yang mengijazahkan yang lain itu hanya beberapa bagian saja. Kalau beliau itu mempunyai ciri khusus, ijazah manaqibnya itu dari awal sampai akhir dibaca semua. Itu kira-kira durasi waktunya 2 jam lebih Nurul Burhan itu.
kalau dibaca santai. Kalau bacanya cepet ya sekitar 1 jaman itu dibaca lancar cepet ya. Tentang ijazahan, beliau juga masyhur atau sering kita dengar di kalangan babakan itu sebagai mujiz atau pengijazah dari Risalatul Waqiah. Ini karya agung yang ada perpaduan antara surat Waqiah dan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, yang sering dikatakan ijazah Risalatul Waqiah Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu mempunyai tingkatan ijazah yang tinggi juga, karena di dalamnya terdapat aurat-aurat yang khusus, yang dimana hanya orang-orang alim saja yang melakukan. Itu sebagian kiai-kiai menamakan Risalatul Waqiah bukan hanya tentang surat kekayaan atau memperlancar rezeki saja, melainkan ada aurat-aurat yang bisa mendekatkan kita kepada Tuhan. Itu biasa yang sering dipakai oleh orang torekot. Jadi jalan-jalan itu untuk lebih cepat mendatangkan atau menyampaikan kita kepada kedekatan kepada Tuhan. Itu Risalatul Waqiah. Bahkan di Pemalang sendiri ada setiap Jumat Pahing itu ada rutinan Risalatul Waqiah yang dibacakan langsung, dipimpin langsung oleh beliau guru saya yang mulia, beliau Kiai Haji Muhammad Asmui Maksum. Rutin setiap bulan Jumat Pahing itu mengadakan istighosah hadiyu Risalatul Waqiah, yang dimana mayoritas pendatangnya itu dari kalangan wali santri tersendiri, orang tua wali dari santri-santri pondok beliau, terus lingkungan sekitar kecamatan, desaan situ. Bahkan ada jamiah yang dari luar kota juga ada. Itu Risalah Waqiah yang bernasab kepada beliau Hadratul Kiram Abahud Syarifud Yahya. Ijazahan tersebut di kalangan santri MHS yang madrasahnya di Madrasah Al-Hikamus Salafiyah Babakan Ciwaringin Cirebon, itu ijazahan itu diamalkan kepada tingkat 3 sanawiyah Madrasah Al-Hikamus Salafiyah Babakan Ciwaringin Cirebon. Salah satunya lagi, banyak sekali kiai di kalangan Indonesia ini, tapi hanya beberapa yang bisa atau sempurna dengan perilaku yang bisa disampaikan oleh beliau Abahud. Beliau itu sangat suka sekali ketika ditemui oleh santri, disilaturahimi oleh santri. Itu ciri khas beliau. Ketika rumah beliau didatangi santri, disowani, disilaturahimi, itu beliau sangat senang sekali. Dalam tamu itu beliau tidak pernah sekali memandang dari segi status seseorang tersebut, baik dia kaya, miskin, santri, kiai, ustadz atau apa, dia menyamaratakan, tidak ada perbedaan. Sama-sama menghormati, sama-sama bahagia dengan datangnya tamu-tamu yang bersilaturahim kepada beliau. Itu suatu karismatik seorang kiai yang jarang. Mungkin sebagian kiai yang sibuknya di mengurus santri saja, ada kiai juga yang sibuk dengan masyarakatnya dan banyak kesibukan-kesibukan kiai yang lain, tapi beliau bisa meluangkan waktu untuk bisa menemui para tamu-tamunya dengan baik. Itu sosok beliau Abahud Syarifud Yahya. Dengan keistiqomahannya, dengan rutinitas yang selalu terus-menerusnya beliau juga ketika di malam hari itu selalu terjaga dari tidurnya, dari wudunya tidak pernah batal. Beliau itu selalu terjaga, lebih terus terhadap siapa saja yang datang dipersilahkan. Itu sosok beliau anggun sekali. Dengan beliau selalu standby atau siap selalu di malam hari, itu banyak sekali santri-santri yang di luar pesantren atau di luar pondok beliau itu sering silaturahim, menimba ilmu kepada beliau pada malam hari. Itu salah satu karismatik beliau juga. Tak tertinggal juga beliau adalah penerus perjuangan ayah mertuanya. Jadi beliau mempunyai mertua yang bernama Kiai Haji Masduki Ali. Itu mertua beliau, penerus perjuangan Kiai Masduki Ali.
di mana Kiai Mas Duki Ali itu pengasuh pondok pesantren Raudhatul Banat, ya, pondok pesantren putri Raudhatul Banat Miftahul Muta'alimin, itu pondok pesantren beliau. Abah Hud itu menjadi penerus mertuanya sendiri, beliau Hadratul Kiram Romo Kiai Haji Mas Duki Ali. Nah, pondok pesantrennya beliau Raudhatul Banat Miftahul Muta'alimin itu terletak di Babakan Ciwaringin Cirebon, berarti hanya 50 meter dari Madrasah Al-Hikamus Salafiyah MHS. Itu terletak pondok beliau. Memang beliau mempunyai nasab yang mulia, yaitu beliau itu masih keturunan dzurriyyah Rasul, masih ada darah-darah Rasul yang mengalir dalam tubuh beliau. Beliau adalah bernasab mulia sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pastinya dalam segi cerita ataupun kisah, tempat atau apa tidak tepat dengan sesuai nyatanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pasti saya mempunyai banyak sekali kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti itulah sosok kisah-kisah pribadi-pribadi yang hebat nan tangguh. Diambil kesimpulan, pada intinya apapun kebaikan itu datang dari mana atau hikmah dibalik sebuah cerita, pastinya beliau-beliau orang-orang yang hebat mempunyai landasan tersendiri dan sudah membuktikan dengan adanya itu. Kita yang hidup di zaman yang sudah renta ini sulit untuk membangun diri sendiri tanpa adanya bimbingan atau contoh dari tokoh-tokoh hebat terdahulu. Pastinya kita berterima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk beliau. Semoga apa yang beliau tularkan kepada kita, dari mulai ucapan atau tingkah laku yang menjadi sejarah di zaman yang sekarang, semoga mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya tempat, dan semoga sampai kepada kita keberkahannya. Amin. Sekian dari saya. Pastinya tutur kata saya, berbicara saya itu kurang mengenakan atau tidak pas sesuai dengan kenyataan. Pribadi saya banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.